Jadi persoalan sampah hari ini di Kota Pekanbaru ini kan sudah menjadi isu nasional, tidak lagi isu lokal. Kenapa demikian? Karena dari mana-mana bahkan sampai ke media nasional pun Detikcom itu menaikkan liputan sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, tentu kita sebagai masyarakat Kota Pekanbaru, sebagai wakil rakyat, tentu kita prihatin terhadap kondisi hari ini. Karena persoalan hari ini kita juga tidak bisa menyalahkan siapa si A dan si B-nya, tapi pada intinya bagaimana hari ini kita bisa mencari solusi bersama untuk penanganan sampah di Kota Pekanbaru sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang gitu. Nah, kami sebagai wakil rakyat, karena kebetulan memang saya alhamdulillah sudah diamanahkan prode kedua di tahun ini. Prode lalu di tahun 2017 Kota Pekanbaru mengusulkan ke DPRD untuk pengelolaan sampah dalam menggunakan pihak ketiga dengan menggunakan swasta. Nah, sistem penggunaan dengan kerjasama dengan pihak swasta ini dianggarkan melalui anggaran tahun jamak namanya selama 3 tahun penanganan sampahnya. Nah, tapi anggaran tahun jamak dengan pihak ketiga ini tidak semua kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, hanya 5 kecamatan saja. 7 kecamatan itu masih dikelola oleh DLHK sendiri, swakelola namanya. Nah, 5 kecamatan ini kita anggarkan melalui tahun jamak itu dengan total anggaran 143 miliar selama 3 tahun anggaran. Kenapa tidak 12 kecamatan? Karena dasarnya ketika itu mempertimbangkan ketika nanti masa kontrak ini berakhir atau bermasalah, seperti PT MIK yang terdahulu, kan udah pernah bermasalah PT MIK tuh. Nah, tentu otomatis sampah di Kota Pekanbaru ini akan kembali menumpuk seperti di saat PT MIK melaksanakan pengangkutan sampah. Nah, akhirnya kita bagi zonanya, 5 kecamatan di pihak swastakan, 7 kecamatan diswakelolakan oleh Dinas DLHK dengan bekerja sama dengan mandiri-mandiri sifatnya dengan masyarakat yang mengangkut kepada dan menyetor nanti pajaknya kepada DLHK. Nah, 2017 kita setujui anggaran tahun jamak. 2018 kebetulan Pemko Pekanbaru mengusulkan Ranperda RPIK namanya, Rencana Pengawasan Industri Kota Pekanbaru. Nah, kebetulan pula ketua pansusnya itu dipercayakan kepada saya ketika itu. Nah, dalam draft Ranperda ini kita sudah susun dengan rapi, yang mana penanganan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ini ketika berakhir nanti swastanisasinya 31 Desember 2020 akan kita lakukan kembali dengan penanganan yang memang bersifatnya jangka panjang, bukan penanganan jangka pendek. Jangka panjang maksudnya pertama polanya kita rubah. Pola yang dulu adalah angkat-angkut buang, kita mengeluarkan APBD dengan biaya yang besar, totalnya 143 miliar, plus ditambah lagi anggaran dinas berkisar sekitar 200 miliar untuk pengelolaan yang 7 kecamatan, tentu menggerus APBD sangat besar. Nah, dan uang ini hanya terbuang saja, dalam arti kata tidak produktif dia, hanya terbuang kepada pihak ketiga dan hanya terbuang untuk pola pengangkutan saja. Nah, dalam draft pembahasan itu kita rubahlah pola penanganannya itu menjadi angkat-angkut proses. Angkat-angkut proses itu maksudnya kita bangun pabrik oleh pemerintah Kota Pekanbaru, kita beli sampah masyarakat itu, kita olah sendiri. Ketimbang kita uang ratusan miliar ini kita serahkan kepada pihak swasta. Nah, kita bangun pabrik sendiri di kawasan industri Tenayan Raya, kemudian nanti kita edukasi masyarakatnya, memilah yang basah dan memilah yang kering. Nah, kita udah lakukan kunjungan kerja itu ke Cilegon, karena mereka bisa menghasilkan sampah plastik itu menjadi aspal. Kita sudah lakukan kunjungan kerja ke Cimahi, karena mereka hasil dari sampah basah menjadi pupuk organik. Nah, jadi 2 daerah ini udah kita kunjungi. Kita adopsilah masuk ke dalam perda kita. Dengan harapan ketika 31 Desember 2020 berakhir pihak swastanisasi, 1 Januari Pemko atau Kota Pekanbaru sudah merubah pola pengangkutan sampah dengan angkat-angkut proses dan sudah terbangun pabriknya. Itu pola kita pertama gitu kan. Nanti masyarakat di setiap kelurahan itu bagaimana caranya agar hidup pendapatan masyarakat. Nah, akan lahirlah nanti pengusaha-pengusaha kecil di setiap RW. Kita buat TPS seperti orang nimbang sawit.
Nah, tempat pembuangan sampah nanti ada pengusaha di sana, dia timbang, dia beli sampah masyarakat ini, nanti sampah masyarakat ini dibelilah oleh pabrik pemerintah kota. Nah, itu yang kita rancang opsi pertama. Nah, kemudian opsi yang kedua, kalau kita berandai-andai nih, ternyata tidak terbangun pabrik ini sampai 2020, karena kita butuh biaya besar untuk proyek multi-years yang lainnya. Kita bisa menggunakan sistem KPBU namanya. KPBU ini adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi sampah ini kalau dikelola sistem KPBU, mereka bangun pabriknya, mereka yang punya SDM-nya, masyarakat kita direkrut menjadi tenaga kerjanya, sampah masyarakat kita dibeli oleh mereka. Mereka olah, nanti tinggal kita susun perdanya, berapa persentase yang harus dia serahkan kepada PAD kita. Sehingga kita tidak repot gitu. Nah, ini opsi lebih ringan. Karena kita tak perlu membangun infrastruktur, kita tak perlu mengeluarkan uang APBD, tapi mereka sendiri yang bangun infrastruktur, mereka yang punya SDM-nya. Kita Kota Pekanbaru hanya tinggal menyetujui sistem pengelolaannya saja. Nah, ini opsi kedua. Opsi ketiga, mana tahu nih, ternyata tidak juga dapat investor. Kan kita kan harus mengkaji dari hal yang mudah, yang senang, yang susah, sama sekali hal yang terburuk atau hal yang baik. Nah, opsi ketiga, kita kaji lagi hal yang terburuk. Hal yang terburuknya itu apa? Ketika memang opsi pertama tadi tidak jalan, opsi kedua juga tidak jalan, investor tidak mau. Opsi ketiga apa dia? 31 Desember, ketika berakhir masa kontrak swastanisasi ini, Pemko dengan pihak ketiga, maka kita sudah mendesak DLHK dalam hal ini pemerintah kota untuk segera mengusulkan tender atau penunjukan langsung mengantisipasi tanggal 1 Januari. Bagaimana prosesnya? Pertama, dinas ini kan sudah punya rencana kerja, Renja namanya. Program Renja ini kan berdasarkan pedomannya kepada RKPD. RKPD itu dasar pedomannya kepada RPJMD. Jadi rurutannya ada RPJMD, ada RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, turun kepada Renja, rencana kerja dari OPD-nya, turun dia kepada Kua PPAS, turunlah dia menjadi Perda APBD. Nah, tentu dinas jauh hari sudah akan mengetahui program apa yang akan mereka lakukan 1 Januari 2021 untuk penanganan sampah di Kota Pekanbaru. Di awal tahun, RKPD kan sudah tersusun. APBD memang ketok palu 30 November. Tapi RKPD dengan Renja di 1 Januari 2020 itu sudah tersusun. Sudah tahu mereka apa yang mau dikerjakan 1 Januari 2021. Nah, ketika nanti Kua PPS masuk ke DPRD, pembahasan APBD dilakukan, mereka boleh tenderkan. Nanti angkanya baru dimunculkan, kontraknya ditandatangani setelah APBD ketok palu. APBD kita ketok palu kemarin 30 November 2020. Jadi sangat memungkinkan waktu yang tersisa di Desember itu untuk pengurusan kontrak baru untuk menghadapi 1 Januari pengangkutan sampahnya. Itu opsi kalau tender. Atau dalam Perpres pedoman pengadaan barang dan jasa juga diatur. Untuk item pekerjaan ada 4 pekerjaan. Pengadaan makan minum pasien rumah sakit, pengadaan obat-obatan pasien rumah sakit, cleaning service termasuk sampah. Boleh dilakukan penunjukan langsung sebelum ada pemenang lelang. Bagaimana angkanya? Angka kalau untuk tender proyek biasa, PL itu kan 200 juta. Tapi khusus untuk pekerjaan ini tidak ditetapkan 200 juta. Berapa yang terangkat, berapa yang termakan, berapa yang terkonsumsi, itu yang dibayar dengan sistem kontrak lamsam, tidak satuan. Jadi sistem kontraknya kita buat lamsam, terangkat 100 ton bayar. Terangkat 200 ton, 200 ton bayar. Nah, kalau dia takut juga nih, kan hanya Perpres, tinggal mereka buat asistensi kepada BPKP. Berdasarkan Perpres nomor 80 tahun 2017 atau yang terbaru tahun 2020, maka kami minta asistensi kepada BPKP untuk melanjutkan penunjukan langsung di per 1 Januari. Dan persyaratannya memang yang lama dilanjutkan, tak boleh tunjuk baru. Yang perusahaan pihak ketiga yang berakhir kontrak itu yang kita lanjutkan. PL. Nanti ketika sudah ada pemenang tender, baru diputus kalau ini tidak menang. Ketika ini menang ya silahkan lanjut. Ketika ini tidak menang berarti dia putus. Yang dibayar adalah volume pekerjaan yang mereka kerjakan.
Nah, sehingga tidak akan pernah terjadi persoalan seperti hari ini. Kalau memang OPD terkait itu punya niat baik dan keseriusan untuk melakukan penanganan sampah. Kalau kami melihat dari aspek hukum, kita tak mau melihat dari aspek isu, karena ini kan kita berbicarakan regulasi. Nah, ketika tender itu dibatalkan, berarti PPK dan KPA sudah punya alasan yang kuat kenapa tender itu dibatalkan. Kalau mereka berani bermain api, dia akan ketahuan nanti dari persyaratan ketika dia membatalkan. Karena tender ini ketika dia masuk sistem lelang LPSE itu terkoneksi dengan LKPP. Tak bisa dirubah riwayatnya. Jadi nanti ketika terkoneksi dengan LKPP, persyaratannya apa, KAK-nya apa, ternyata dibatalkan, itu bisa dilacak sampai LKPP. Jadi kalau ada informasi, ada mungkin terjadi pertarungan di antara proses itu, ya mereka siap-siap aja nanggung risiko. Kalau saya melihat batalnya tender ini memang bukti ketidakmampuan OPD terkait dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru. Bukti memang OPD yang bersangkutan memang tidak menguasai tugas dan fungsi kerjanya apa. Karena apa? Ketika lelang tender sudah dimasukkan, berarti kerangka acuan kerja sudah ada di dalam itu. Berarti dokumennya sudah final, segala persyaratan sudah masuk. Ketika mereka berani, saya lihat surat beredar itu pembatalan, berarti ada pertanyaan besar di sana. Dan ini tak bisa main-main. Jangan lupa, sistem ini tak bisa dihapus riwayatnya. Kalau ada nanti yang mempersoalkan, apalagi hari ini memang kondisi kita kan dalam keadaan buruk. Ketika kondisi dalam keadaan buruk, boleh dikatakan ini darurat sampah, terjadi lagi pembatalan, berarti semakin terbuktilah niat baik dari OPD terkait memang tidak serius untuk penanganan sampah di Kota Pekanbaru. Bisa saja. Makanya kemarin saya juga sarankan dikelola oleh OPD tapi bekerja sama dengan camat dan lurah, dengan arti kata terkonsolidasi ke bawah dengan RT dan RW, kemudian dibagi per jenis spesifikasinya. Contoh, sampah rumah tangga. Hari ini kan mereka kan MOU tuh antara forum RT RW dengan DLHK untuk penanganan sampah rumah tangga dilibatkan RT dan RW. Ini bagus. Saya support ini. Tapi dengan catatan pertama, ketika kita memberi beban tugas baru kepada RT RW kita, hak mereka juga kita berikan dong. Mereka kita kasih beban, tapi haknya tidak kita berikan insentifnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita beri beban baru, tentu yang akan mengambil beban ini kan harus tahu dia apa tugasnya, bagaimana caranya, pola pengangkutannya seperti apa, kemana akan dibuang, biaya operasional siapa yang tanggung, kendaraan operasional siapa yang menyediakan, kan harus terkonsolidasi dengan baik. Nah, tapi fakta hari ini kan tidak. Hanya MOU di atas kertas, tidak terkonsolidasi sampai ke bawah, sehingga RT RW tidak tahu, oh ini tugasnya tidak tahu. Karena yang tahu hanya para petingginya saja teken MOU-nya kan. Nah, kemudian rumah tangga kita serahkanlah ke RT RW dengan sistem yang bagus dan terkonsolidasi. Nanti yang khusus home industry, usaha, kan beda lagi dia spesifikasinya. Nah, boleh juga kita tunjuk, kan kita punya banyak organisasi, ada organisasi pemuda, ada LPM, kita gerakkan seluruh organisasi masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi kita ini bergerak semuanya. Nah, mau juga di pihak ketiga kan nih, mau cari lumbung juga kasarnya, ya udah kita ambil lagi zona yang lain. Zona yang lain apa? Komplek pergudangan kah mereka yang angkut? Komplek pertokoan kah mereka yang pungut? Jadi semua lini baik dari pengusaha besar, pengusaha kecil, organisasi hidup karena sampah nih. Semuanya diberdayakan tapi dengan perencanaan yang matang, terstruktur dan sistematis sampai ke bawah. Kalau Pak Wali bicara regulasi, tak bisa mencopot. Tentu ketika mengangkat dia juga harus ngacu ke regulasi. Ini buktinya dia ngangkat Agus Pramono itu tidak melalui asesmen loh. Langsung ditunjuk. Berarti memang tidak melalui regulasi yang ada. Jadi jangan pernah berbicara regulasi hari ini. Kalau dia diangkat melalui asesmen, bolehlah kita berkonsultasi izin ke ASN. Atau KSN namanya, Komisi Aparatur Sipil Negara. Kalau nama Agus Pramono itu memang terdaftar sebagai peserta asesmen di OPD terkait. Ini tidak.
Nggak terdaftar nama Agus Pramono tuh sebagai peserta asesmen tuh, liar juga dia duduk di sana tuh. Jadi kalau bicara tak bisa langsung mencopot itu nggak benar juga, karena ini juga tidak melalui proses gitu. Apa payahnya, kecuali dia melalui proses bolehlah bicara regulasi. Nah. Harapan terakhir, persoalan sampah ini hari ini saya tidak mencari siapa yang salah. Tapi bagaimana hari ini kita bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Kota Pekanbaru, dan bukan hanya persoalan sesaat kita selesaikan, tapi kita pikirkan untuk jangka panjang. Nah, menjelang proses ini selesai karena lelangnya batal, karena proses ini segala macam sehingga sampah masih menumpuk, tentu kami menghimbau secara hati nurani lagi. Mari kita cintai kota kita ini, tentu kebersihannya kita jaga. Kami himbau kepada masyarakat, kita jaga kebersihan ini bersama sampai nanti pemerintah kita memang OPD-nya sudah siap untuk melakukan tugasnya kembali dengan secara normal.